Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa tetap terus mencari ilmu. Baik anak-anak, karena pembelajaran saat ini kita lakukan secara daring, silahkan kalian bersiap-siap terlebih dahulu di rumah kalian untuk melaksanakan pembelajaran ya. Siapkan diri kalian, siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan, dan silahkan rapikan tempat duduk kalian ya, agar tetap nyaman belajar meskipun berada di rumah. Nah, oke, sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma wa rizqni fahma amin. Setelah berdoa, silakan ya kalian secara mandiri membacakan juz amma dan asmaul husna. Boleh didampingi oleh orang tua kalian ya. Ibu akan memberi waktu. Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, silahkan untuk absen. Kalian boleh isi absensi dengan menuliskan list nama kalian di grup WhatsApp ya. Baik, agar kita lebih bersemangat untuk memulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya bersama-sama. Alhamdulillah ya, kita semua sudah bersemangat. Sekarang karena sudah bersemangat, silakan kalian melakukan kegiatan literasi. Silakan kalian membaca buku apapun ya, boleh buku cerita, boleh novel, ataupun koran, ataupun majalah, terserah ya, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Silakan Ibu akan memberi waktu. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-5. Sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai macam materi ya. Salah satunya yang kemarin dipelajari yaitu mengenai jenis-jenis usaha yang dikelola secara kelompok, serta beberapa tradisi yang dilakukan di Indonesia ya, karena Indonesia ini banyak sekali budaya dan tradisi ya. Nah, pada pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui kegiatan mengamati teks cerita, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Lalu melalui kegiatan mempresentasikan poster yang telah dibuat, siswa dapat menjelaskan hasil analisis dampak siklus terhadap kehidupan yang benar dan percaya diri. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan berbagai iringan tari dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mencoba, siswa dapat memperagakan gerakan berpola lantai pada tari dengan iringan dengan baik. Nah, dengan dipelajarinya materi kali ini, semoga kita dapat saling menghargai satu sama lain. Kita dapat mengetahui berbagai macam kebudayaan serta tradisi-tradisi yang ada di Indonesia sebagai tanah kelahiran kita. Peristiwa apa yang digambarkan pada gambar tersebut?
Benar ya? Gambar tersebut menunjukkan peristiwa kekeringan. Wah, itu tanahnya kering-kering ya, sapinya juga kurus karena tidak ada makanan, tidak ada rumput. Lalu menurut kalian apa yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi peristiwa seperti gambar tersebut? Ketika mengalami peristiwa kekeringan. Benar ya, dalam menghadapi kekeringan kita dapat melakukan beberapa hal, antara lain yaitu kita berdoa kepada Tuhan supaya cepat turun hujan. Lalu selain itu kita juga harus menghemat pemakaian air. Kenapa? Karena ketika kekeringan, hujan tidak turun sehingga tidak ada air yang mengalir, tidak air yang meresap di dalam tanah, sehingga semuanya menjadi kering ya. Selain itu, selain menghemat air ya, kita juga dapat mendaur ulang pemakaian air. Misalnya seperti apa? Benar ya, misalnya seperti menggunakan atau memanfaatkan air bekas mencuci bahan makanan seperti sayuran ya, untuk menyiram tanaman. Nah, air ini sangat penting sekali ya bagi kehidupan manusia, sehingga kita harus menjaga agar siklus air berputar dengan lancar, sehingga ketersediaan air di bumi ini dapat terus terjaga dan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia. Nah, anak-anak, di beberapa wilayah terdapat beberapa tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakatnya. Salah satunya yaitu tari suling dewa. Nah, tari suling dewa ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diturunkan hujan. Nah, apa saja tari daerah yang kamu ketahui? Nah, selanjutnya mari kita baca teks pada halaman 87-88 ya, yaitu mengenai tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketika musim kemarau tiba, para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan akan segera turun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni tari adalah aliran seni mengenai gerakan badan, tangan, maupun yang lainnya yang berirama dan biasanya diiringi bunyi-bunyian seperti bunyi musik, gamelan, dan sebagainya. Adapun unsur-unsur seni tari yaitu terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung. Yang pertama ada wiraga atau raga. Jadi sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun. Lalu yang kedua ada wirama atau irama. Jadi setiap tarian harus punya irama yang bisa memadukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh penari. Yang ketiga ada wirasa atau rasa. Jadi seni tari harus mempunyai unsur rasa sehingga dapat menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Adapun beberapa unsur dari seni tari yaitu ada ragam gerak, lalu ada ragam iringan, ada riasan dan kostum. Selain itu juga beberapa hal lainnya yang perlu diperhatikan sebagai unsur seni tari yaitu pola lantai atau blocking, sehingga tarian tersebut dapat rapi dan enak dipandang. Lalu adapun beberapa fungsi seni tari, yaitu sebagai seni pertunjukan, sebagai tarian upacara, lalu ada sebagai hiburan, sebagai pergaulan dan kesenian, juga untuk kesenian. Nah, adapun jenis-jenis seni tari ini terdiri dari tari tunggal atau yang dilakukan satu orang, tari berpasangan,
atau yang dilakukan dengan berpasangan, lalu ada tari kelompok atau massal. Nah, selanjutnya silahkan kalian perhatikan tabel yang ada di halaman 88. Di sana ada tabel tari daerah di Indonesia. Ada tarian apa saja? Ada tari sedati, tari saman, mesekat dari Aceh, lalu ada tari serampang 12, tari tortor dari Sumatera Utara, ada tari piring dan tari payung dari Sumatera Barat, tari tandak dan tari makan sirih dari Riau, tari joget lambok dari Kepulauan Riau, ada tari sekapur sirih dan tari selampir 8. Ya, silahkan kalian baca seluruh tarian daerah yang ada pada tabel tersebut ya. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwa setiap tarian dari suatu daerah mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Nah, berikut ada video tari sendati yang berasal dari Aceh. Silahkan ditonton videonya. Terdapat beberapa pola pada tari sedati Aceh ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pola tarian ya. Itu ada yang pertama pola langkah lurus ya. Lalu ada pola langkah segi 4. Ada pola langkah bentuk U, pola langkah zigzag, pola langkah bentuk S, pola langkah segitiga, dan pola langkah segi 4 silang. Nah, penyajian tari ini dapat lebih lengkap dengan menambahkan iringan ya. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Nah, ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Seperti apa? Seperti tepuk tangan, hentakan kaki, serta suara-suara dari mulut seperti siulan ataupun nyanyian. Lalu ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan ya. Ini terdapat 2 macam alat musik ya. Yang pertama ada alat musik tradisional serta alat musik modern. Selain berfungsi sebagai penghibur dan pelengkap pada suatu tarian, musik iringan ini pada tari tradisional juga berfungsi sebagai iringan gerakan, di mana penari akan terbantu untuk menentukan atau menciptakan ketukan dan memudahkan menghafal gerakan. Lalu berfungsi sebagai ilustrasi, di mana dengan iringan musik maka penonton dapat membayangkan situasi apa yang sedang dibawakan oleh penari. Lalu yang ketiga sebagai pembangun suasana. Nah, di mana dalam hal ini musik iringan difungsikan untuk memberikan kesan yang dramatik dan tidak monoton sehingga suasananya dapat ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Lalu berfungsi untuk menambah nilai indah. Silahkan kalian bentuk menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 7 orang. Kemudian kalian pilih salah satu video tarian daerah, boleh dari YouTube ataupun apapun ya. Kemudian kalian amati baik-baik pola serta gerakan penari dari video yang telah kalian pilih. Setiap kelompok pilih satu tarian daerah ya. Kemudian silakan kalian bersama kelompok kalian berlatih memperagakan gerakan tarian tersebut. Kemudian kalian buat video di mana berisi kalian memperagakan gerakan tarian dengan pola lantai yang sama ya. Ikuti saja video yang kalian pilih. Kemudian video yang telah dibuat kalian kirimkan ke grup WhatsApp. Alhamdulillah, materi pada pembelajaran di pertemuan kali ini telah tersampaikan. Di mana tadi kita sudah mempelajari mengenai salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini sangat beragam ya, berarti banyak sekali budaya-budaya dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya ini,
tadi yang kita pelajari. Apa? Ya, tari suling dewa, yang mana dilakukan oleh masyarakat desa Dayan. Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana tarian ini merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar turun hujan ketika kekeringan. Nah, selain itu tadi kita juga sudah mempelajari berbagai macam nama-nama tarian yang ada di Indonesia ya. Nah, selain itu kita juga tadi sudah mempelajari berbagai iringan musik tari tradisional ya, di mana terdiri dari dua, yaitu yang berasal dari tubuh. Seperti apa? Benar, tepuk tangan, kemudian hentakan kaki, dan juga suara yang berasal dari mulut, seperti siulan dan juga nyanyian. Nah, selain itu, terdapat juga iringan yang berasal dari alat musik ya, alat musik tradisional dan alat musik modern. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Semoga menyenangkan ya, sehingga kalian dapat terus bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kalian beberapa soal evaluasi ya. Berikut soal evaluasinya. Silahkan kalian langsung jawab di grup WhatsApp. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian pelajari materi yang ada pada tema 8 subtema 2 di pembelajaran 6 ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Apusai bersama-sama. Alhamdulillah materi pada pertemuan kali ini telah selesai ya. Semoga kalian dapat memahami seluruh materi yang telah Ibu sampaikan dengan baik. Dan jika ada materi yang masih belum dimengerti, silakan kalian hubungi Ibu. Ibu tutup dengan doa ya. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan.